Semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru. Hai Sobat VOB, kembali lagi di 107.7 FM. Kali ini bersama aku Windy yang akan membantu podcast pada hari ini dengan tema Suara Mahasiswa Menuju Pemilu Tahun 2024. Jadi sekarang kita sedang bersama salah satu aktivis mahasiswa Universitas Borneo Tarakan. Siapa lagi kalau bukan Presiden Mahasiswa Universitas Borneo Tarakan. Mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu, Bang. Halo Sobat VOB, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Diki Nur Alam selaku Presiden Mahasiswa Universitas Borneo Tarakan periode 2023. Mungkin Bang bisa juga sapa-sapa kepada Sobat VOB yang sedang menonton. Sapa-sapa dulu. Baik, hai Sobat VOB dimanapun kalian berada. Hari ini mungkin kita akan banyak diskusi mengenai pemilu ataupun bagaimana nanti peran daripada mahasiswa terhadap pemilu nantinya. Baik. Jadi selain sebagai Presiden Mahasiswa UBT nih Bang, kesibukan Abang akhir-akhir ini apa aja nih? Ya, alhamdulillah kesibukan saya akhir-akhir ini setelah kemarin telah melaporkan pertanggungjawaban saya selama 1 periode di Musyawarah Besar Universitas Borneo Tarakan. Ya, untuk beberapa waktu sekarang karena belum ada program kerja, karena sudah selesai kemarin dan telah dipertanggungjawabkan, kita di BEM tinggal menunggu momentum. Apabila ada kegiatan yang sifatnya dadakan dan sifatnya itu momentuman, nanti akan kita adakan dan kita laksanakan kegiatan. Cuman untuk beberapa kesibukan ke belakang, saya pun juga punya kesibukan pribadi dalam hal ini akademis saya. Mungkin begitu. Oke, semangat Bang. Oke, sebagai seorang mahasiswa nih Bang, bagaimana pandangan Abang terkait pemilu tahun 2024 nanti nih Bang? Baik, terkait dengan pemilu di 2024 nanti, 14 Februari, saya kira momentum pemilu ini menjadi salah satu momentum yang dimana terjadi dua fase antusias. Yang pertama adalah apatis, yang kedua adalah antusiasme, khususnya pemuda dan mahasiswa. Sebagaimana yang kita ketahui, di pemilu nanti untuk daftar pemilih itu proporsional untuk pemuda maupun mahasiswa itu hampir 60%. Artinya pemuda dan mahasiswa ini menjadi salah satu penentu, menjadi salah satu poros untuk bagaimana pemilu nanti itu suaranya banyak dari kalangan pemuda. Tak terkecuali Gen Z dan Gen milenial. Nah, untuk Gen Z sendiri khususnya itu banyak termasuk di dalam dunia perguruan tinggi ataupun mahasiswa. Nah, tentunya nanti pada saat pemilu di 2024 semestinya untuk generasi Z ataupun pemuda yang memang mempunyai suara yang hampir 60% dari total daftar pemilih itu mempunyai peran besar untuk bagaimana bisa menyukseskan pemilu di 2024 nanti. Wow, mungkin itu. Berarti sangat berpengaruh ini ya, suara betul. Mahasiswa nih Bang. Betul. Jadi dari BEM sendiri apakah ada ikut terlibat dalam pemilu tahun 2024 nanti seperti dari sosialisasi kah atau program kerja terkait atau langsung terlibat ke kegiatan tersebut? Baik. Kalau dari BEM, karena saya juga terpilih dan dilantik itu, BEM mulai dari awal tahun 2023 ini, yang dimana di tahun 2023 ini udah masuk tahun-tahun politik, udah masuk sebagai tahapan pemilu. Kami pun turut menyukseskan pemilu ini dengan menjalankan tugas dan fungsi kami sebagai mahasiswa sebagaimana mestinya, mulai dari pengawasan substantif, pengawasan berjangka dan juga pengawasan berpartisipasi. Kami telah beberapa kali bekerja sama dengan KPU, bekerja sama dengan Bawaslu untuk bagaimana dalam tahapan pemilu nanti di 2024 itu bisa berjalan sebagaimana mestinya dan baik. Pun kita di BEM telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk menunjang bagaimana bisa mensosialisasikan baik ke pemuda, baik ke mahasiswa, bagaimana seharusnya kita bertindak, bagaimana seharusnya kita berperan. Bukan hanya sebagai nanti kita mahasiswa, sebagai pemuda, itu turut andil dalam pemilu hanya sekedar mencoblos di 14 Februari,
namun segala tahapan pemilu itu kita harus terlibat di dalamnya. Nah, per hari ini juga banyak teman-teman mahasiswa, banyak pengurus BEM itu yang menjadi relawan dari kepada KPUM dan juga Bawaslu. Mulai dari PPK, kemudian PPS dan sebagainya, itu juga teman-teman mahasiswa terlibat. Dan kemudian perlu kita pahami, mahasiswa hari ini terbagi menjadi beberapa tipologi. Yang pertama adalah tipologi mahasiswa yang dimana dia tidak mau tahu, apatis terhadap politik dan pemilu, dan tidak akan pernah mau tahu. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa ataupun pemuda yang paham dan tahu terkait dengan politik dan pemilu, namun dia memilih diam. Dan yang ketiga adalah pemuda dan mahasiswa yang paham akan politik dan mengerti akan politik serta pemilu, dan dia secara gemblangan, secara terus menerang mendeklarasikan dan juga mengkampanyekan calon tertentu, baik di lingkungan pendidikan maupun di lingkungan kampus, yang semestinya sebagai seorang mahasiswa dan pemuda kita harus menjaga independensi dan harus menjaga kenetralan kita sebagai mahasiswa sesuai dengan idealis kita. Karena mahasiswa di mata masyarakat adalah umat ataupun insan intelijensia yang semestinya harusnya di kampus kita melatih pola pikir, melatih pola tindak kita agar bagaimana bisa netral, sehingga kita bisa melihat dan juga kita bisa menilai mana pemimpin yang nantinya akan baik untuk kita pilih ke depan. Betul-betul, keren-kerennya Bang. Tadi Abang bilang tuh suara mahasiswa sangat berpengaruh tuh untuk pemilu tahun 2024 nanti. Nah, kira-kira berapa persen sih Bang mahasiswa bakal nyoblos, khususnya mahasiswa yang di UBT nih menurut Abang Diki? Kalau untuk mahasiswa yang di Universitas Borneo Tarakan, total hampir 11.000 mahasiswa, saya kira semuanya itu mempunyai hak untuk memilih. Karena yang masuk di Universitas Borneo Tarakan rata-rata adalah yang telah berumur 17 tahun ke atas. Dan syarat untuk memilih adalah yang berumur 17 tahun ke atas. Jadi untuk memastikan apakah seluruh mahasiswa Universitas Borneo Tarakan nanti itu akan 100% memilih, saya belum bisa memastikan. Namun yang saya ingin janjikan dan saya ingin pastikan adalah bagaimana kita sebagai mahasiswa yang paham terkait dengan kondisi pemilu dan politik saat ini, itu bisa memberikan kepada mahasiswa yang lain pemahaman. Pada mahasiswa awam yang lain, kepada mahasiswa yang tidak mau tahu terkait dengan politik, terkait dengan pemilu, untuk memberikan pemahaman kepada mereka agar mereka mau terlibat minimal untuk mengawasi jalannya pemilu ini agar baik ke depannya. Nah, saya kira itu penting bagi kita yang paham akan politik, bagi kita yang paham akan pemilu, sehingga kita tidak bekerja sendiri dan banyak daripada masyarakat, mahasiswa yang melek akan politik dan tidak termakan hoaks sana sini. Mungkin itu. Betul Bang. Jadi kan mahasiswa ini kan paling dekat nih Bang yang namanya dengan politik. Nah, apakah BEM sudah ada nih tawaran dari beberapa pihak atau calon? Jika ada, apakah diterima atau tidak nih Bang? Ya, memang karena BEM ini dia merupakan lembaga eksekutif yang juga kenanya dia ke semi politis, karena kita bergeraknya bebas. Kita bergeraknya juga dalam bentuk kegiatan apapun itu. Kita beberapa kali juga didatangi oleh teman-teman ataupun oknum-oknum yang mau mencalonkan diri sebagai anggota legislatif maupun anggota eksekutif. Ya, kita hanya sebatas berdebat, kita hanya sebatas berdiskusi mengenai kemajuan suatu daerah kita, yakni Kalimantan Utara dan Kota Tarakan. Cuman untuk lebih daripada itu, mereka meminta dukungan dan kita dukung, kita belum sampai pada saat itu. Kita mendukung semuanya, siapapun pemuda di Kalimantan Utara, siapapun orang di Kalimantan Utara yang ingin Kalimantan Utara itu maju dan baik ke depannya. Kita mendukung semua. Cuman untuk keputusan politik, dan juga persetujuan politik dari BEM itu kita tidak ada terlibat apa-apa. Mantap ya. Idealis seorang aktivis mahasiswa ini nggak bisa nih ya Bang dibeli menggunakan yang namanya materi. Betul. Nah, contohnya tuh uang. Nah, kira-kira menurut Abang nih sebagai Presma UBT nih, kalau nggak ada calon yang pas di hati, golput atau tidak? Kalau golput apa? Kalau tidak kenapa tuh? Ya, saya kira pertanyaannya ini menjebak untuk memilih golput atau tidak. Tidak. Nah,
Kalau pandangan saya, karena ini kan banyak calon mulai dari legislatif kemudian eksekutif. Saya kira kita perlu memilah terlebih dahulu mana sekiranya calon pemimpin nantinya itu yang merepresentasikan cita-cita masyarakat, yang mana merepresentasikan cita-cita warganya, yang sekiranya nanti ketika dia memimpin itu kita sebagai warga negara mendapatkan hak-haknya melalui dia. Contohnya calon anggota legislatif yang dimana perpanjangan tangan masyarakat. Nah, kalaupun memang setelah kita track record dan juga kita pilah, kita lihat visi misinya dia, kita lihat program kerja nantinya yang akan dijalankan oleh dia, apabila tidak sreg dengan kita, setelah kita banyak menimbang-nimbang, kalaupun memang tidak cocok dengan kita, ya memang sulit untuk memilih begitu. Ya, dengan kata lain mungkin kita golput. Cuman dengan satu catatan, kita tidak boleh untuk mengajak orang lain untuk golput. Karena itu nanti akan masuk dalam diberikan pelanggaran dan diberikan sanksi oleh pihak-pihak terkait, karena udah ada aturan untuk bagaimana menertibkan, dan juga ada sanksi terkait dengan orang yang mengajak orang lain untuk golput begitu. Keren jawabannya, mantap. Mungkin bisa kita kasih aplaus dulu dari jawaban Presmo BTV. Selanjutnya waktunya segmen jawab cepat. Oke Bang, di sini aku bakal kasih 2 pilihan dan Abang harus jawab cepat semua pertanyaan-pertanyaan aku ya. Siap. Kita mulai. 1. Pasangan atau organisasi? Organisasi. 2. Golput atau coblos? Coblos. 3. Serangan fajar atau golput? Golput. 4. Pilihan sendiri atau ikut orang tua? Pilihan sendiri. 5. Netral atau tim sukses? Netral. Oke, dari jawaban pertanyaan Abang nih kita kembali ke jawaban nomor 1, pasangan atau organisasi. Abang tadi pilih organisasi nih ya. Kenapa tuh Abang lebih memilih organisasi daripada pasangan? Baik, saya kira terkait pilihan saya membandingkan antara organisasi dan pasangan adalah 2 hal yang sangat berbeda. Yang dimana adalah organisasi merupakan ranah publik, ranah yang dimana kita dipaksa untuk bersosial, sedangkan untuk pasangan adalah ranah privat masing-masing individu, masing-masing pribadi. Kenapa saya memilih organisasi? Karena saya sejak masuk perkuliahan, saya diajarkan untuk bagaimana bisa berproses dalam organisasi dengan baik dan benar. Di dalam organisasi pun saya diajar, saya ditempa agar bagaimana bisa menjadi manusia yang bisa benar-benar memanusiakan manusia. Karena kita diajarkan untuk bersosial. Kemudian di organisasi pun kita tidak hanya memikirkan diri sendiri, tidak hanya memikirkan 1-2 orang. Betul. Namun kita memikirkan orang banyak. Maka dari itu saya milih organisasi. Pun kalau untuk pasangan, saya kira itu biarlah menjadi urusan saya pribadi. Oh, gitu. Pribadi ya. Baik, keren. Tadi nomor 2 Abang pilih coblos. Kenapa Abang lebih memilih coblos daripada golput? Ya, saya memilih mencoblos karena memang kita sebagai makhluk ataupun sebagai manusia yang hidup di Indonesia khususnya, kita diberikan kewenangan untuk memilih siapa nantinya yang akan menjadi pemimpin kita. Semestinya kita harus gunakan hak pilih kita ini dengan benar dan baik. Betul. Maka dari itu kenapa saya katakan saya memilih untuk mencoblos, karena memang selain untuk bagaimana ini merupakan hak pilih kita akan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin kita nantinya, bagaimana kita membawa perubahan yang baik nanti untuk negeri kita ini. Itu ada di tangan kita, yakni dengan mencoblos. Keren. Yang ketiga, Abang pilih golput daripada serangan fajar. Kenapa nggak milih serangan fajar? Saya kira terkait dengan serangan fajar ya. Kenapa saya memilih golput? Karena persoalan pilihan adalah persoalan masing-masing hati pribadi, masing-masing perasaan pribadi, masing-masing penilaian pribadi. Kenapa saya memilih golput? Karena yang pertama, serangan fajar, banyak orang yang saya kira itu munafik begitu apabila menerima serangan fajar. Ya walaupun dia menerima serangan fajar misalnya, tetapi ujung-ujungnya ternyata dia tidak tahu terkait dengan orang yang dipilihnya ini apakah benar-benar membawa kepentingannya, apakah benar-benar membawa kepentingan masyarakat. Betul. Maka dari itu saya lebih memilih golput, karena kalaupun tidak ada yang
cocok untuk menjadi pemimpin, saya kira tidak perlu dipaksakan. Iya. Begitu. Keren-keren. Yang keempat, abang pilih pilihan sendiri daripada ikut pilihan orang tua. Kenapa tuh? Ya, saya kira saya pribadi sudah merasa dewasa. Saya berumur 22 tahun di dalam ketatanegaraan, di dalam kewarganegaraan kita telah dianggap dewasa apabila telah memiliki KTP, yakni lebih daripada 17 tahun. Kita juga punya hak absolut, yakni hak memilih sendiri. Artinya kita punya hak untuk memilih terkait dengan apapun pilihan kita. Dan saya sudah merasa cukup dewasa. Saya sudah merasa tidak lagi terikat kepada pilihan orang tua. Jadi pun saya juga punya pilihan pribadi ke depan apabila ditempatkan pada pilihan-pilihan tertentu begitu. Keren. Terakhir nih, abang lebih memilih netral daripada tim sukses. Kenapa tuh nggak milih tim sukses? Ya, karena saya pribadi masih menjadi seorang mahasiswa. Saya pribadi masih menjadi seorang mahasiswa yang sebagaimana dan seyogyanya mahasiswa haruslah netral dan juga tetap menjaga nilai-nilai independensinya dan juga menjaga nilai-nilai idealismenya dia. Karena siapa lagi yang akan menjadi penengah, siapa lagi yang akan menjadi penengah dalam hal akademis dan intelijensianya selain daripada mahasiswa. Kita lah sebagai mahasiswa yang harus menyeimbangkan antar kedua kubu misalnya agar tidak terjadi polarisasi, sehingga kita netral, tidak memihak pada salah satu paslon manapun misalnya. Kita melihat dan menilai sisi objektifnya, kekurangan yang di A itu apa aja, kekurangan yang di B itu apa aja, kemudian kelebihannya apa aja, mungkin itu. Keren bang. Jadi sebelum kita tutup podcast pada hari ini, apa pesan Bang Diki nih selaku Presma untuk sobat-sobat VOB dalam pemilu tahun 2024 nanti nih? Tidak banyak sebenarnya. Pesan saya kepada seluruh mahasiswa khususnya Universitas Borneo Tarakan, kemudian seluruh pemuda yang ada di Kalimantan Utara, saya yakin dan percaya kita sebagai tonggak peradaban bangsa ini itu harus berperan, bukan malah baperan. Kita harus berperan untuk bagaimana bisa menciptakan peradaban yang baik akan ke depan. Karena kita nanti di pemilu di 2024 tanggal 14 Februari itu merupakan salah satu kuantitas, salah satu generasi, salah satu masa yang terbanyak di antara daftar pemilih lain dewasa, yang semestinya ini harus menjadikan kita suatu hal yang harus membawa perubahan ke depan. Mungkin itu cukup bagi saya. Keren jawabannya. Mungkin bisa kasih aplaus dulu terhadap Presma kita. Oke, makasih Bang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada hari ini di tengah-tengah kesibukan abang nih sebagai Presma dan diimbangi dengan mahasiswa ya. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Sobat VOB yang setia sudah menonton podcast kami hari ini, dan tetap nantikan podcast kami selanjutnya di UKM Radio Channel. Oke, dari Jalan Padat Karya RT 3 Pantai Amalama, saya Windy Ningsi dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.